Shalom, selamat hari Minggu Jemaat yang terkasih. Hari ini adalah hari Minggu pertama Paskah. Mari kita naikkan puji syukur serta mengangkat puji-pujian baginya. Sungguh terpujilah Allah, oleh karena Ia telah rela mati bagi kita dan telah bangkit untuk mengalahkan kuasa maut. Ibadah kita berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, minggu ini adalah minggu kelima di mana kita harus menjalani ibadah dari rumah saja. Banyak di antara kita yang rindu untuk dapat beribadah secara normal seperti hari-hari yang lalu. Rindu bertemu dengan saudara dan teman-teman seiman. Namun, nampaknya Tuhan sedang mengajar kita untuk belajar bersabar dan menaati aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Bersabar dan tetap berharap sampai waktunya tiba. Hingga kelak suatu hari nanti kita dapat beribadah seperti sedia kala. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah Duta Damai Sejahtera. Saudaraku, meski di masa-masa sulit seperti sekarang ini, Tuhan tetap mengutus kita untuk menjadi duta-duta damai sejahtera-Nya. Di tengah pandemi ini, di luar sana, banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Mereka yang kehilangan mata pencaharian, mereka yang jatuh dalam jurang kemiskinan, mereka yang tak sanggup lagi untuk memberikan nafkah untuk keluarganya. Adakah kita terpanggil untuk menjadi terang bagi mereka?
Saudaraku, Allah mengutus kita untuk menjadi duta damai sejahtera dimanapun kita berada, dan sebisa apa kita mampu untuk berkontribusi membawa damai sejahtera kepada sesama kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk yang miskin dan lapar berkeluh, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Marilah kita tundukkan hati dan kepala kita untuk masuk dalam saat teduh. Kita akan mengakui akan segenap dosa dan kesalahan kita. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami datang memohon akan pengampunan-Mu ya Bapa. Engkau yang Maha Tahu dan yang Maha Melihat akan segala sesuatu yang kami perbuat, dan tidak ada satupun yang tersembunyi dan luput dari penglihatan-Mu. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami akan menaikkan doa-doa pengakuan dosa kami secara pribadi. Dengarlah doa kami ya Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan, jika sekiranya kami belum mampu untuk menjadi duta kasih, duta damai sejahtera. Ampunilah kami ya Bapa, dan dalam masa sulit ini tetaplah beserta kami ya Bapa. Berikan kami kekuatan serta penghiburan-Mu di dalam kami melewati masa kelam ini. Dengarlah seluruh doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Berita anugerah bagi kita. Berita anugerah bagi kita diambil dari Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai sejahtera Tuhan besertamu. Damai sejahtera Tuhan besertamu. Saudaraku, mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini ya Tuhan, tiba saatnya untuk kami mendengar serta merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami untuk mampu mengenali suara Tuhan, dan kami mengerti akan kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan serta cacat celah ini. Urapi lidah bibirnya serta layakkanlah dia, sehingga setiap kami dimampukan untuk tidak mendengarkan suara manusia, melainkan suara dari Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, kami menyatukan hati kami dan kami berseru, bersabdalah, sebab kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang sumber firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, pembacaan Injil akan diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan.
Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Saudaraku, demikianlah pembacaan Injil kita hari ini. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, seandainya Bapak Ibu Saudara mengatakan baik atau luar biasa baik. Saudaraku, saya sungguh bersyukur kalau hari ini kembali saya dapat menyapa Bapak Ibu Saudara dan firman Tuhan yang akan bersama-sama kita renungkan saat ini bertemakan Duta Damai Sejahtera. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengawali firman Tuhan dengan sebuah kisah nyata. Seorang ibu suatu kali mengalami persoalan hidup, pergumulan datang bertubi-tubi. Masalah yang pertama, saudaraku, datang ketika saudara perempuannya sakit kanker. Masalah yang kedua muncul ketika ternyata anak yang lahir dari saudara laki-lakinya ternyata menderita cerebral palsy. Sehingga anak yang dilahirkan itu mengalami kelumpuhan. Masalah yang ketiga, saudaraku, dia baru saja bertengkar dengan suaminya. Masalah yang keempat, anak-anaknya meminta hadiah Natal. Tetapi dia sendiri tidak bisa membelikan apa yang diminta oleh anak-anaknya itu. Masalah yang kelima, dia membersihkan rumahnya, dia mengepel lantai rumahnya. Namun setelah selesai semua ia bereskan, lantai sudah bersih, anjingnya tiba-tiba datang, masuk dengan kaki yang kotor penuh dengan lumpur. Masalah yang keenam, sakit di tulang punggungnya mulai kambuh. Dan masalah yang ketujuh, sinusitisnya juga kambuh. Saudaraku, di tengah-tengah persoalan hidup yang datang bertubi-tubi itu,
Si ibu bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan masalah itu datang bertumpuk-tumpuk, datang bertubi-tubi? Di mana Tuhan? Seandainya Tuhan ada, mestinya Dia bertindak. Saudaraku, wajar ketika masalah itu datang, orang kemudian mempertanyakan Tuhan. Saya ingat betul ada seorang anak Tuhan, Ebit GAD. Di tahun 1978, setelah bencana gas beracun di dataran tinggi Dieng terjadi, dia kemudian menuliskan satu lirik lagu yang sangat terkenal. Dia tuliskan sebuah lagu dengan judul Berita Kepada Kawan. Saudaraku, menarik kalau kita perhatikan apa sih yang dinyatakan oleh Ebit GAD lewat suratnya itu. Lewat nyanyiannya, dia katakan, barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa kita. Atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Saudaraku, inilah pertanyaan yang sering kali diajukan termasuk oleh kita. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergumulan, kita sering kali mempertanyakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Dan sangat mungkin saudaraku, para murid juga mengalami persoalan yang sama pada saat itu. Para murid pernah mengalami masa-masa yang indah bersama dengan Yesus. Ia pernah melihat dengan mata mereka sendiri bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Dan tidak sedikit penyakit yang Yesus sembuhkan adalah penyakit yang begitu berbahaya, penyakit yang begitu mematikan. Yesus pernah menyembuhkan orang yang sakit kusta. Saudaraku, pada zaman itu sakit kusta adalah penyakit yang sangat mematikan, penyakit yang dianggap sebagai kutukan karena dosa. Apakah ada obatnya? Tidak. Pada kenyataannya saudaraku, kusta atau yang kita kenal juga dengan nama lepra atau Hansen, obatnya itu baru ditemukan pada tahun 1837 oleh seorang ilmuwan Norwegia bernama Gerhard Henrik Armeur Hansen. Jadi di masa Yesus hidup, di masa zaman Yesus ada, Ia sembuhkan orang yang sakit kusta. Itu adalah hal yang luar biasa, mujizat besar. Bahkan para murid juga pernah melihat sendiri bagaimana ada seorang yang mengalami pendarahan 12 tahun, sudah berobat kemana-mana, tabib A, tabib B. Sakitnya tidak pernah bisa disembuhkan. Namun yang luar biasa, ketika sang perempuan memegang jubah Yesus, sakit pendarahan 12 tahun itu langsung bisa sembuh. Hanya itu mujizat yang bisa Yesus lakukan? Tidak. Kalau kita perhatikan saudaraku, Alkitab bercerita banyak hal. Yesus pernah meredakan badai. Yesus pernah mengusir setan, bahkan bukan hanya satu setan. Kalau kita perhatikan ada satu kisah saudaraku dalam Alkitab, Yesus mengusir banyak sekali setan. Sampai-sampai setan itu menyebut dirinya legion. Orang Yunani, orang Romawi mengerti betul apa itu legion. Legion saudaraku seringkali dipakai oleh orang untuk menyebut pasukan atau tentara Romawi yang jumlahnya mencapai 6.000. Maka bisa kita bayangkan berapa banyak jumlah setan yang Yesus usir pada saat itu. Yesus juga bisa melakukan hal yang luar biasa lainnya. Membangkitkan orang yang sudah meninggal. Hanya satu orang yang Yesus bangkitkan? Enggak. Alkitab pernah bercerita soal bagaimana Yesus membangkitkan putri Yairus. Bahkan Lazarus yang sudah meninggal 4 hari lamanya Yesus bangkitkan. Maka apa yang terjadi? Dialami oleh Yesus
ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus dianiaya, ketika Yesus disiksa luar biasa dan ia mati disalibkan, itu adalah hal yang sangat mengejutkan untuk para murid. Mereka terpukul, tidak pernah terbayangkan Yesus yang luar biasa, Yesus yang sanggup menyembuhkan orang sakit, Yesus yang mampu meredakan badai, Yesus yang mampu membangkitkan orang mati harus mati di atas kayu salib. Nah, pertanyaannya adalah apakah hanya itu persoalan yang dihadapi oleh para murid? Saudaraku, kalau kita perhatikan bacaan kita hari ini Yohanes 20 ayat 19. Saya mau ajak Bapak Ibu perhatikan ayat firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dalam pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudaraku, inilah yang terjadi dan inilah yang dialami oleh para murid pada saat itu. Para murid berkumpul dalam satu ruangan yang tertutup. Mereka melakukan physical distancing, bahkan social distancing. Mereka menjauhkan diri mereka terhadap kumpulan orang banyak. Mirip dengan kondisi kita sekarang ini, di mana kita juga dianjurkan untuk tidak keluar rumah demi keselamatan kita. Tetapi menjadi pertanyaan adalah apakah kondisi yang kita alami sekarang ini kemudian sama dengan kondisi para murid pada waktu itu? Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya sekalipun kondisi kita dengan para murid hampir-hampir sama. Saya yakin dan percaya apa yang dialami oleh para murid itu tidak lebih baik daripada kondisi kita sekarang ini. Bahkan saya yakin dan percaya saudaraku, ketika kita berada dalam rumah, kita harus bekerja dari rumah, kita harus belajar dari rumah, bahkan kita harus beribadah dari rumah. Saya yakin dan percaya ada saja orang yang masih bisa bersyukur. Mungkin ada di antara kita yang masih bisa menikmati enak seperti ini, Pak. Kalau kata anak muda zaman sekarang, santai seperti ini. Ketimbang ibadah di gereja, bangun pagi-pagi, buru-buru, harus mandi, takut terlambat. Kalau ibadahnya di rumah seperti ini santai, mau jam berapa saja bebas. Mau disambi apapun enggak masalah. Tuh kan? Ada yang sambil rebahan, bahkan sambil tiduran. Bu, sambil masak. Bapak, wah, buka toko ya Pak? Lihat, masih bisa menikmati bukan? Tetapi para murid melakukan hal yang berbeda. Apa yang dirasakan oleh para murid itu tidak sama. Kalau kita perhatikan saudaraku, apa sih kata Alkitab? Ketika mereka berkumpul dalam ruangan yang terkunci, Alkitab katakan karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudaraku, menarik kalau kita perhatikan kata takut itu diterjemahkan dari bahasa Yunani phobos. Orang Yunani ketika mendengar kata phobos langsung tahu bahwa phobos adalah dewa dari rasa takut dan horor. Jadi apa yang dirasakan oleh para murid sebetulnya bukan rasa takut yang biasa. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka ngeri, mereka merasa diteror, mereka trauma betul. Karena mereka menyaksikan apa yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya saudaraku, kenapa para murid kemudian takut kepada orang-orang Yahudi? Kenapa para murid tidak takut kepada tentara-tentara Romawi? Bukankah salib adalah hukuman orang Roma? Orang Yahudi sendiri tidak mengenal hukuman salib. Hukuman mati mereka rajam, bukan salib. Tetapi orang-orang Yahudi membuat Yesus disalibkan dan para murid
tahu itu. Betul, yang menyalibkan Yesus adalah tentara Romawi. Tetapi penyebab utama Yesus disalibkan justru karena orang-orang Yahudi menghasut dan memfitnah Yesus. Itu sebabnya para murid menjadi takut kepada orang-orang Yahudi. Nah, saudaraku, menarik kalau kita perhatikan apa kata Alkitab selanjutnya. Ketika para murid merasa takut, mereka merasa diteror, mereka gentar, mereka trauma. Alkitab kita Yohanes 20 ayat 19 sampai 21 mengatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Tuhan sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Saudaraku, menarik kalau kita perhatikan apa yang Alkitab kita katakan. Bahwa di tengah-tengah pergumulan para murid, di tengah-tengah ketakutan para murid, Yesus hadir. Ruangan mereka terkunci, ya. Namun justru disinilah kita bisa melihat bahwa Yesus mampu hadir dimanapun para murid berada. Yesus mampu hadir dimanapun kita berada. Ia sungguh mengerti pergumulan kita. Ia sungguh mengerti apa yang kita takuti. Dan ketika Yesus hadir untuk memberikan damai sejahtera. Yesus hadir untuk mengubah ketakutan kita dengan damai sejahtera. Bahkan lebih daripada itu, Alkitab katakan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Untuk apa? Untuk membawa damai sejahtera. Bagi dunia yang kehilangan damai sejahtera, bagi dunia yang ketakutan, disitulah Tuhan mengutus kita, bawa damai sejahtera. Kembali pada cerita di awal. Ada seorang ibu mengalami pergumulan bertubi-tubi. Saudari perempuannya sakit kanker. Anak dari saudara laki-lakinya menderita cerebral palsy. Dia bertengkar dengan suaminya. Anak-anaknya meminta hadiah tetapi dia tidak bisa membelikannya. Dia membersihkan dan mengepel rantai rumahnya. Tapi anjing malah justru mengotori lantai rumahnya. Sakit di tulang punggungnya kambuh, sinusitisnya juga kambuh. Saudaraku, di tengah-tengah pergumulan itu, sang ibu kemudian mengambil langkah. Dia coba menghibur dirinya sendiri. Apa yang dia lakukan untuk bisa menghibur dirinya sendiri? Dia pergi ke sebuah drive-thru yang bernama Takohat. Di Indonesia, Takohat mungkin bukan tempat yang terkenal. Kita lebih mengenal Pizza Hut. Takohat adalah satu tempat yang menjual makanan khas dari Meksiko. Dan si ibu dengan uang kerincing, uang koin yang dia punya, mencoba menghibur diri. Dengan mobilnya, dia antri. Dan ketika sedang mengantri menunggu giliran, dia dilayani oleh pelayan di Takohat itu. Dia berkata pada Tuhan, Tuhan, aku tahu Engkau ada di luar sana. Aku tahu Engkau masih tetap ada. Tapi kadang-kadang aku merasa Engkau tidak peduli. Berilah aku sebuah tanda untuk menunjukkan bahwa Engkau masih mendengar doaku. Engkau masih peduli terhadap dunia ini. Aku tidak meminta Engkau mengurangi persoalanku. Aku hanya minta supaya tanda itu datang dan meyakinkan aku kalau Engkau masih tetap Tuhan yang sama. Saudaraku, sampai akhirnya dia dilayani. Masih sisa ternyata uang yang dia punya. Tetapi dari lubuk hatinya, saudaraku, dia mendengar satu kisah, satu suara yang mengatakan,
tinggalkan di depan kasir itu dan katakanlah uang itu untuk pembeli berikutnya. Dia turuti suara hatinya. Dia tinggalkan sisa uang kerincing yang dia punya. Tidak terlalu banyak, kurang lebih hanya $1. Saudaraku, yang luar biasa, 2 hari berikutnya seperti biasa. Dia biasa pagi-pagi mengambil koran di depan rumah, membaca koran. Tetapi pagi itu dia terkejut, kenapa? Karena ternyata di koran yang dia ambil, dia baca halaman depannya, terdapat satu tulisan besar, dicari pahlawan Takohat. Sang ibu langsung penasaran. 2 hari yang lalu aku baru saja pergi ke Takohat. Apa maksudnya pahlawan di Takohat? Dia kemudian membaca kisah. Ternyata 2 hari yang lalu, saudaraku, ada satu keluarga. Mereka baru saja bepergian dari luar kota, pergi mengunjungi kerabat mereka. Yang namanya pulang dari luar kota, tentu uang semakin lama semakin habis. Demikian juga dengan keluarga ini. Ketika mereka mencoba kembali, uang mereka tinggal sedikit. Ternyata di tengah jalan, kendaraan mereka, mobil mereka mogok. Mau tidak mau, mereka harus membetulkan mobil mereka. Tetapi pada saat itu sudah malam. Mereka juga lapar. Maka dengan berjalan kaki satu keluarga, seorang bapak, ibu dengan anak-anak harus berjalan mencari tempat makan yang terdekat. Sesampainya di Takohat, ternyata sang manajer mengatakan, "Bapak Ibu, kalian adalah pelanggan terakhir kami. Dan yang luar biasa, kalian mendapatkan uang ini." Uang yang diberikan kepada keluarga itu ternyata cukup banyak. Loh, ini uang banyak sekali. Sekalipun koin, tapi kok ada banyak, kenapa? Sang manajer Takohat kemudian mengatakan, ini semua berawal dari seorang ibu. Dia meninggalkan koin-koinnya. Jumlahnya tidak banyak, hanya $1. Dia berpesan, uang ini untuk pelanggan berikutnya. Tetapi ternyata pelanggan berikutnya tidak mau menerimanya. Bahkan pelanggan berikutnya kembali menambahkan koin itu. Pelanggan berikutnya lagi menambahkan koin itu. Sampai akhirnya di bagian terakhir, jumlah yang terkumpul sudah begitu banyak. Keluarga itu langsung menangis. Mereka begitu bersyukur. Karena ternyata lewat uang yang terkumpul itu mereka tidak sekedar bisa makan. Mereka ternyata juga bisa bermalam. Bahkan dengan uang itu mereka bisa membetulkan mobil mereka. Saudaraku, ibu ini kemudian berkata, sebetulnya tidak ada pahlawan di Takohat. Kalaupun ada pahlawan di Takohat, Tuhanlah pahlawan itu. Yang ada sebetulnya adalah pengabulan doa. Ketika aku meminta tanda dari Tuhan, apakah Tuhan masih peduli? Apakah Tuhan sungguh-sungguh ada? Ia menjawab dan memberikan tanda. Dan ia tunjukkan lewat karya yang luar biasa. Ia adalah Tuhan yang peduli. Ia bukan sekedar Tuhan yang tahu ada satu keluarga yang mengalami kesulitan. Tetapi ia juga memberikan pertolongan lewat bantuan-bantuan yang diberikan oleh aku, oleh orang-orang lain. Saudaraku, kisah ini mau mengingatkan pada kita semua. Mari kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah pergumulan kita. Ia ada, ia peduli. Oleh sebab itu, seberapapun beratnya pergumulan kita sekarang ini, bahkan ketika kita sedang melakukan lockdown, jangan biarkan lockdown kita membuat kita menjadi down.
Jangan biarkan kita mengunci keputusasaan itu terus ada dalam hati pikiran kita. Jangan biarkan imunitas tubuh kita menurun. Karena apa? Karena iman kita menurun juga. Biarkan kita mengunci Allah kita ada dalam hati kita. Biarkan kita percaya Allah selalu hadir menyertai kita. Ia hadir di dalam pergumulan kita, bahkan dimanapun kita berada. Dengan cara seperti itu, maka bukan hal yang mustahil kalau kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara mengakhiri firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu buah lagu. Tuhan, ini tugas kami. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang terhilang, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku, mari kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk upaya-upaya yang dilakukan oleh tenaga medis, pemerintah, masyarakat, dan setiap orang yang berusaha untuk mengatasi ataupun menangani pandemi COVID-19 pada saat ini. Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah usaha saudara-saudara kami, bahkan di tengah-tengah usaha kami untuk boleh menangani COVID-19 ini, semua boleh berjalan dengan baik. Secara khusus tim medis, para perawat, para dokter yang berjuang dengan keras di garis terdepan, berkati mereka, jaga mereka, lindungi mereka Tuhan.
sehingga mereka boleh betul-betul merawat orang yang sedang sakit, yang terpapar oleh COVID-19, dan mereka sendiri tidak terpapar oleh virus tersebut. Kami juga rindu Tuhan, berdoa kiranya badai COVID-19 ini boleh sekiranya lekas berlalu, sehingga kami boleh berkumpul kembali bersama dengan saudara-saudara kami, memuji memuliakan Tuhan di gereja ini. Kami rindu Tuhan, melayani Tuhan kembali bersama-sama. Kami rindu berjabat tangan kembali, berpelukan, menyapa saudara-saudara kami yang lain. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk aksi sosial dompet tanggap COVID-19. Kiranya Tuhan berkati, sehingga kami anak-anak Tuhan lewat usaha ataupun aksi sosial dompet tanggap COVID-19 ini boleh betul-betul menjadi berkat di mana Tuhan. Kami rindu Tuhan, kiranya lewat aksi sosial dompet tanggap COVID-19 ini pelayanan kami boleh diterima dengan baik. Demikian juga dengan aksi sosial nasi berkat 100 nasi dus gratis setiap hari. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, sehingga orang-orang yang memerlukan, orang-orang yang merasa kelaparan, berkekurangan, mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan lewat aksi sosial kami. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan gerakan doa serentak tiap jam 9 malam selama 3 menit di rumah kami masing-masing untuk memohon belas kasihan Tuhan untuk seluruh dunia dalam menghadapi pandemi. Tuhan berkati, berikan kami tekad, berikan kami hati kemauan untuk boleh meluangkan waktu bersama-sama berdoa untuk seluruh dunia boleh menangani COVID-19 ini. Kami sungguh ingin menyerahkan pergumulan kami apapun yang kami hadapi Tuhan. Tolong kami sehingga kami mampu melihat Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya, bahkan sekalipun tidak ada tanda di mana Tuhan tunjukkan kepada kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan serta Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang terkasih dan mengasihi Tuhan, marilah kita bersukacita dan menyatakan ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan segala berkat-berkat-Nya. Jemaat yang terkasih, untuk saat ini ada 2 cara yang bisa kita lakukan untuk mempersembahkan persembahan kita. Yang pertama, jemaat bisa mempersembahkan dalam amplop tertutup yang dikumpulkan di rumah dalam setiap minggunya, dan kemudian dapat kita serahkan ke gereja pada saat kelak kondisi sudah normal kembali dan kebaktian dapat dilaksanakan seperti semula. Yang kedua, kita bisa mempersembahkan persembahan kita melalui transfer ke rekening milik GKI Temanggung di Bank BCA nomor rekening 154 026 5000 atas nama Inariati Gunadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, nats persembahan kita pada hari ini terambil dari Maliaki 3 ayatnya yang ke-10 yang demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Bapak, Ibu, dan saudara, marilah kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Walaupun di masa-masa sulit seperti sekarang ini, ajar kami untuk tetap bersyukur karena kasih karunia dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur oleh karena Engkau selalu mendengarkan doa-doa kami, dan Engkau selalu memberikan apa-apa yang baik bagi kami, apa-apa yang sungguh-sungguh kami perlukan.
Ajarlah kepada kami ya Tuhan, agar kami senantiasa tetap bersyukur dalam segala situasi dan keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, atas berkat-berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Marilah kita sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat berlalu. Selamat menjadi duta-duta damai sejahtera-Nya, damai sejahtera Allah di dunia ini. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Kuutus Kau berkorban bagiku. Kuutus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebatang kara tanpa handai tolak. Kuutus Kau membagi kasih-Ku. Karena Bapa mengutusku, kuutus Kau. Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera-Nya. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayap-Nya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Halle, halle, haleluya. Haleluya, haleluya. Halle, halle, haleluya.